Selamat siang, kembali bertemu dengan saya Haris Suganda SEA KCP BKP. Kita akan bahas lanjutan undang-undang pajak. Sekarang kita akan bahas mengenai undang-undang pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan Undang-undang pajak penghasilan itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1970 yang berlaku mulai 1 Januari 1971. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang disahkan 31 Desember 1983 berlaku 1 Januari 1984. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 berlaku mulai Januari 1992. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 tanggal 9 November 1994 berlaku mulai 1 Januari 1995. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 berlaku mulai 1 Januari 2001. Terakhir Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang disahkan tanggal 23 September 2008 berlaku mulai 1 Januari 2009. PPh pajak penghasilan bagaimana mengenai subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak yaitu satu orang pribadi atau perseorangan. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap. Itu dia subjek dan pajak. Jadi subjek pajak itu terdiri nanti dibagi juga ke dalam kelompok subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, bagaimana mengenai kriteria subjek pajak dalam negeri? Yang dimaksudkan dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang berada dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi ada ketentuan yang menyebutkan mempunyai niat. Nah, mempunyai niat ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dia menjadi WNI. Walaupun belum 183, tetapi dia menjadi WNI dan punya kartu penduduk, maka bisa dikelompokkan orang asing itu sebagai subjek pajak dalam negeri. Kenapa ini penting untuk menentukan subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Karena nanti tarif pajaknya akan berbeda. Kemudian mesti diingat dan diperhatikan bahwa 183 harinya itu adalah dalam 1 tahun pajak atau dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau misalnya 1 tahun ini dia hanya 100 hari, kemudian baru tahun depan lagi dia masuk lagi ke Indonesia, tetap dihitungnya harus mulai dari nol lagi, karena tegas dalam undang-undang ini disebutkan 183 harinya ada dalam
jangka waktu 12 bulan. Kemudian badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, kemudian bentuknya bisa berupa apa? Kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, bahkan agen, kemudian hanya gedung kantor aja, kemudian pabrik, bengkel, dan bentuk proyek, ya, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, kemudian dalam bentuk adanya tenaga ahli di Indonesia, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain. Demikian selanjutnya ya. Nah, subjek pajak luar negeri. Yang dimaksudkan dengan subjek pajak luar negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian tadi subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri. Yang bukan subjek pajak, bagaimana kriterianya? Tidak termasuk subjek pajak sebagai dimaksud dalam pasal 2 adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara kita yang bekerja di kedubes itu tetap menjadi subjek pajak dalam negeri. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Perusahaan jawatan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Lalu objek pajak. Apa yang dimaksud dengan objek pajak? Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Lihat, tambahan kemampuan ekonomis. Jadi tambahannya dilihatnya. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Ya, menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lihat, nama dan dalam bentuk apapun. Terserah namanya apa, sepanjang itu bisa membuktikan adanya tambahan kemampuan ekonomi sebagai wajib pajak, kemudian dia bisa dapat dipakai untuk konsumsi, ataupun walaupun tidak dikonsumsi tapi menambah kekayaan wajib pajak, maka itulah objek pajak atau penghasilan. Jadi objek pajak adalah penghasilan, ya. Itulah penghasilan yang nanti akan dihitung dalam perhitungan pajak terutang. Objek pajak, nah biasanya sebutannya adalah gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, hadiah undian, dan penghargaan. Ya, ini semua adalah objek pajak, yaitu penghasilan yang tadi disebutkan sebagai penghasilan yang bisa menambah kekayaan baik dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apapun. Ini semua yang bukan objek pajak. Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah harta hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan. Warisan, warisan, ya. Warisan itu bukan objek pajak.
Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung. Dan pembayaran asuransi beasiswa. Lanjut, bukan objek pajak, masih itu penggantian berkenaan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natural. Dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau wajib pajak menurut undang-undang ini, dan wajib pajak yang memberikan penggantian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf D. Tidak boleh mengurangkan penggantian itu sebagai biaya. Jadi perusahaan juga tidak menjadikan itu biaya, maka si penerima pun bukan objek pajak. Jadi seimbang. Keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer, atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya dengan syarat pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetor. Pengalihan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pengenaan pajak di kemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin. Lanjut, bukan objek pajak. F. Harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Itu bukan objek pajak. Imbreng, istilahnya imbreng itu. G. Dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri selain bank atau lembaga keuangan lainnya dari perseroan lain di Indonesia dengan syarat bahwa perseroan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% dari nilai saham yang disetor dari badan yang membayar dividen. Ada constraint 25%, dan kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya. Dan jalur usahanya harus sama lagi, ya. Ada dua yang harus diperhatikan. Kepemilikan di atas 25% ke atas, kemudian mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya. Lanjut, bukan objek pajak. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan. Jadi ada kata-kata disetujui oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan. Dan penghasilan dana pensiun serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. I. Penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum. Yayasan ditujukan untuk kepentingan umum, misalnya untuk mencerdaskan bangsa dengan yayasan pendidikan, dan memang semuanya itu untuk proses berjalannya yayasan dalam menjalankan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum. Lanjut, pengurang penghasilan bruto wajib pajak badan. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 3M. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, bahasanya atau pos untuk pengurang itu adalah biaya pembelian bahan, biaya perkenaan dan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, yang nanti kita atur dalam laporan keuangan itu. Makanya kemarin di video akuntansi tidak ada gross sale, kemudian kalau ada diskon kurangi diskon, kemudian harga pokok dapatlah
gross profit. Gross profit nanti akan dikurangkan dengan biaya penjualan, biaya administrasi, dapatlah operating profit, nanti dikurangi dengan other income dan other expense, dapat penghasilan sebelum pajak, barulah nanti dilakukan koreksi fiskal, dapat laba rugi fiskal, baru kena pajak. Pengurang penghasilan bruto wajib pajak badan selanjutnya penyusutan. Ya, kita sudah belajar mengenai penyusutan, bagaimana cara menghitung penyusutan, metode penyusutannya bagaimana, straight line, terus saldo menurun, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya masih dalam pengurang penghasilan bruto wajib pajak badan, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, piutang. Piutang bisa dengan syarat yang 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian selanjutnya masih pengurang penghasilan bruto wajib pajak badan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Jadi sumbangan yang dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi sumbangannya pun disalurkan kepada badan-badan yang sudah jelas. Jadi kalau sumbangannya tidak diberikan kepada badan yang diatur sesuai peraturan pemerintah, maka itu akan dikoreksi secara fiskal bahkan 100%. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya kembali diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi ada peraturan pemerintah yang menentukannya. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur kembali dengan peraturan pemerintah. Jadi sumbangan bisa jadi biaya sepanjang sumbangan itu memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah dengan tujuan-tujuan seperti dalam slide ini. Nah, selain biaya-biaya segala macam, maka penghasilan atau pengurang penghasilan bruto wajib pajak badan ini juga ada pasal 6 ayat 2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian. Jadi kerugian yang muncul, kerugian fiskal, ya, kerugian fiskal, maka kerugian itu bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Jadi ketentuannya berturut-turut 5 tahun. Jadi kalau tahun pertama misalnya kita rugi 10 miliar, tahun kedua kita untung 2 miliar, maka keuntungan tahun kedua ini kerugian yang 10 miliar di tahun pertama kompensasikan, sehingga kita tidak membayar pajak di tahun kedua karena masih ada sisa kerugian sebesar 8 miliar. Kalau tahun ketiga kita juga untung 2 miliar, maka yang 8 miliar tadi dikompensasikan di keuntungan di tahun ketiga, menjadi tinggal 6 miliar kerugiannya. Nah, kerugian yang 6 miliar ini masih bisa dikompensasikan di keuntungan tahun keempat. Misalnya 2 miliar juga keuntungannya, yang 6 miliar dikurangi, jadi sisanya tinggal 4 miliar. Tahun kelima kita untung 2 miliar, maka yang 4 miliar itu masih dikurangkan, dikompensasikan di keuntungan kelima. Tahun ke-6 juga kita rugi 2 miliar, maka yang sisa 2 miliar ini dikompensasikan di tahun ke-6-nya. Jadi 5 tahun berturut-turutnya, yang kedepannya, ya, bukan 5 tahun, tahun pertama rugi, tahun kedua untung, tahun ketiga untung, tahun keempat untung, tahun kelima untung, sampai dengan tahun ke-6. Ya, seperti itu.
Untuk wajib pajak orang pribadi, pengurang penghasilan brutonya adalah berupa penghasilan tidak kena pajak PTKP. Ya, pada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, seberapa besar sih penghasilan kena tidak pajak itu? Nah, peraturan yang ada adalah sebagai berikut. Jadi PTKP berlaku bagi wajib pajak, wajib pajak orang pribadi, di mana sampai dengan tahun 2016 54 juta, belum ada peraturan terbaru. Kemudian kalau wajib pajak tersebut berstatus kawin, ada tambahan sebesar 4,5 juta. Kemudian kalau punya anak atau tanggungan dengan maksimal 3, totalnya 13,5 juta. Dan apabila wajib pajak orang pribadi tersebut istrinya memiliki penghasilan, melakukan usaha, memiliki penghasilan dan digabung dalam laporan perhitungan pajak penghasilannya, maka ditambahkan PTKP sebesar 54 juta. Tetapi ingat, kondisi tambahan PTKP kawin tanggungan itu berlaku pada kondisi wajib pajak per tanggal 1 Januari jam 00. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan jam 00 ini? Misalnya seperti ini. Tuan A nikah sama Siti tanggal 1 Januari 2021. Maka karena nikahnya 1 Januari bukan jam 000, nggak mungkin kelihatannya. Gak logis kalau nikah di jam 000. Siapa yang akan datang? Penghulunya juga nggak bakalan datang pastinya. Pastinya juga di siang harinya. Maka PTKP Tuan A ini sepanjang 2021 statusnya tetap tidak kawin. Barulah pada tahun 2022 status PTKP Tuan A ini adalah status PTKP kawin. Berarti berhak untuk mendapatkan perhitungan PTKP dengan tambahan 4,5 juta. Demikian juga kasusnya untuk bagaimana menghitung tambahan tanggungan anak. Lihat kondisinya. Itu harus per 1 Januari jam 00:00. Lalu tarif wajib pajak orang pribadi seperti apa? Menurut pasal 17, tarif pajak wajib pajak orang pribadi WPOP itu adalah 5%, ya, dengan penghasilan PTKP sebesar 50 juta. Kemudian lapisan berikutnya 15%, di mana PKP-nya sampai dengan 250 juta. Selanjutnya 25% sampai dengan 500 juta. Nah, pengertiannya begini ya. 500 juta itu kalau PKP totalnya 500 juta, maka yang 50 jutanya 5%, kemudian 200 jutanya 15%, berarti kan totalnya 250. Nah, sisanya yang 250 kena tarif 25%. Sedangkan untuk PKP di atas 500 juta, tarifnya adalah 30%. Kemudian ada ketentuan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, pajak yang dikenakan dinaikkan 20%. Oke. Pajak penghasilan wajib pajak padan itu dari pendapatan dikurangi biaya 3M, dapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Mendapatkan, menagih, memelihara. Nah, cara perhitungannya adalah dari laba rugi komersial,
ya, dari hasil pencatatan pembukuan itu adalah laba rugi komersial. Kemudian dikurangi atau dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif, dapatlah laba rugi fiskal, lalu dikalikan dengan tarif pasal 17 dan menghasilkan pajak penghasilan badan. Apa sih laba rugi komersial? Yaitu laba rugi yang dihasilkan laporan keuangan perusahaan sebelum dilakukan koreksi fiskal sesuai peraturan yang berlaku. Koreksi fiskal, apa itu koreksi fiskal? Yaitu pos-pos yang secara fiskal harus dikoreksi, baik positif maupun negatif, yang akan menambah atau mengurangi laba rugi fiskal periode tertentu. Jadi, wajib pajak badan perhitungan pajak penghasilannya adalah laba rugi komersial ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif, dapatlah laba rugi fiskal. Lalu bagaimana sih pos-pos apa aja koreksi positif itu yang menambah laba fiskal? Pertama, representasi dan entertain. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan biaya entertain untuk kelancaran project dan lain sebagainya, itu dikoreksi 100%. Kemudian biaya pajak, misalnya pajak kendaraan, PBB, surat tagihan pajak, denda pajak, itu dikoreksi 100%. Mobile phone expense, pulsa, fasilitas pulsa bagi direksi, komisaris ataupun manajer itu dikoreksi 50%. Kemudian penyusutan mobil direksi, fasilitas mobil yang diberikan kepada direksi, komisaris ataupun manajer dikoreksi penyusutannya sebesar 50%. Bantuan atau sumbangan, ya, kecuali yang dengan tadi ketentuan sumbangan yang diperbolehkan, ini akan dikoreksi 100%. Lalu bagaimana dengan koreksi negatif yang mengurangi laba fiskal? 1. Pendapatan bunga deposito. 2. Pendapatan bunga obligasi, kemudian bunga tabungan. Nah, inilah yang koreksi negatif mengurangi laba fiskal. Kemudian juga ada dividen dengan minimal tadi kepemilikan 26%, kemudian usahanya sejalan. Ya. Pajak penghasilan badan, jadi itu adalah dari laba rugi fiskal dikalikan tarif pasal 17, maka itu adalah pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan tarifnya pada tahun 2009 itu 28%, 2010 25%, 2011 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 22,5%. Kemudian bagi perusahaan TBK dengan minimal 40% sahamnya dijual di bursa mendapatkan pengurangan 5% dari tarif normal. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ada pasal 31E, di mana pasal 31E ini adalah fasilitas bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. 2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dinaikkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Bagaimana sih cara ngitungnya untuk fasilitas pasal 31E ini? Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya PT ABC
penghasilan kena pajaknya 500 juta. Sementara peredaran brutonya 15 miliar. Maka fasilitas yang mendapatkan pasal 31E adalah perhitungannya sebagai berikut. 4,8 miliar dibanding 15 miliar dibagi 15 miliar ya. Ini adalah peredaran brutonya dikali penghasilan kena pajaknya 500 juta, dapatlah 160 juta. Nah, yang 160 juta dari penghasilan kena pajak yang 500 juta inilah yang mendapatkan fasilitas pasal 31E, yaitu pengurangan 50% dari tarif normal. Jadi 160 juta dikali 50% dikali 25% dapatlah 20 juta. Sedangkan sisanya 500 juta dikurang 160 juta yaitu 340 juta. Ini dikenakan tarif normal. Maka pajaknya adalah 85 juta yang tarif normal, yang fasilitas itu 20 juta. Total pajak badan dari PT ABC adalah 105 juta rupiah. Tarif pajak PP 46 tahun 2013. Nah, ada atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Itu waktu itu masih 1%. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 1%. Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah 4,8 dalam 1 tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah 4,8 miliar pada suatu tahun pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya. Tahun pajak berikutnya dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi dikenakan tarif normal pasal 17. Bagaimana untuk pesangon? Pesangon berdasarkan PMK 16 tahun 2010 kalau sampai dengan 50 juta itu 0%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta itu 5%. Kemudian di atas 100 juta sampai dengan 500 juta 15%. Terakhir 25% kalau penghasilannya di atas 500 juta. Untuk pensiun THT JHT berdasarkan PMK 2010 yaitu sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah. Sekian, saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan dan mungkin nanti akan saya kupas tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sekilas. Sebelum nanti kita akan juga membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan seperti apa. Mudah-mudahan juga kita bisa membahas mengenai rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang KUP. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya,
like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.